وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita lanjutkan kembali kajian ad-da' wad-dawa, masih di masalah berkaitan dengan syurut atau lawazim ar-raja. Coba kita ingat lagi. Ingat. Boleh sambil melihat tafadhol halaman 90. Syarat berhadap atau lawazim ar-raja itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan dengan bahasa Arabnya? Tafadhol. Dengan bahasa Arabnya juga sehingga masih ingat yang waktu itu. Yang pertama apa? Mahabbah, rasa cinta terhadap apa yang dia harapkan. Terus yang kedua, khauf, ya. Takut dia enggak mendapatkan apa yang dia harapkan. Yang ketiga, sa'i atau ikhtiar. Ahsan. Itu harus harus terus dihafal ya. Kemudian kita lanjut ke firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Berkaitan dengan harapan. Lihat. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguh orang-orang yang ini min di sini sababiyah. Sebab, dengan sebab ya, karena khasyati rabbihim, takut pada Allah. Karena takut pada Allah mereka musyfiqun, sangat waspada. Ketika antum misalnya di jungle, di hutan, antum tahu di sana bakal ada macan dan seterusnya dari hewan-hewan ganas. Antum kan takut diterkam, wajar. Maka yang antum lakukan pasti ada isfaq, merasa hati-hati, ya kan? Nah, di sini disebabkan khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut. Khasyah beda dengan khauf. Ya, khasyah termasuk bagian dari khauf. Tetapi khasyah ini adalah rasa takut disertai dengan pengetahuan terhadap apa yang ditakutkan dan pengagungan terhadapnya. Itu khasyah. Ya. Jadi khasyah itu rasa takut yang berdasarkan pengetahuan terhadap apa yang dia takuti dan pengagungan terhadapnya. Karena sebagian rasa takut itu tidak ada hubungannya dengan pengagungan. Bahkan kadang-kadang orang tidak mengetahui apa yang dia takuti. Iya, nggak ngerti. Saya takut apa nggak tahu. Ini bukan khasyah namanya. Ini khauf atau kegalauan semata, ya kan? Tapi orang yang mengerti apa yang dia takuti dan dia mengagungkannya, maka itu namanya khasyah.
Nah, semakin kita kenal dan tahu akan Allah, semakin berhati-hati. Nah, ini berarti karena khasyah. Tingkatan khasyah manusia masing-masing beda sesuai dengan kadar ilmunya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih kalau misalnya dia sudah mengalami banyak eksperimen dan experience, yaitu orang-orang yang sudah berusia 40 ke atas. Sudah dewasa, sudah sempurna akalnya. Maka yang seperti ini ya tentu dengan ilmu juga itu lebih mengenal pada Allah. Ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka yang kepada ayat tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka yu'minun, beriman kepada itu. Maksudnya mereka mempercayai semua gejala ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka ini orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak berlaku syirik, tidak mempersekutukan sedikit pun. Yaitu tidak riya, tidak sum'ah, tidak bersumpah dengan selain nama Rabbnya, tidak kufur, tidak syirik. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang yu'tun, memberikan. Nah, ini penting juga nih. Yu'tuna ma ataw, memberikan apa yang mereka berikan. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang rajin sedekah. Sebenarnya jangan pelit-pelit kita itu ya. Jangan sampai kita misalnya ada karakter pelitnya, jangan dipelihara. Bisa jadi sedekah itu yang memuluskan kita ke surga insyaallah. Jadi mereka ini muamalah kepada Allah luar biasa baiknya, dan muamalah kepada manusia juga bagus, sehingga manusia menerimanya. Jadi yu'tuna ma atau, memberikan apa yang mereka berikan. Wa qulubuhum wajilah, dan qalbu mereka itu penuh rasa takut, penuh rasa khawatir. Tapi ingat, tidak ada rasa takut yang menyenangkan, tidak ada rasa takut yang menenangkan. Kita tahu mana ada orang takut tapi tenang, ada enggak? Normalnya sekarang enggak ada. Tapi ada jenis orang takut tapi tenang, yaitu orang yang takut kepada Allah. Iya, ya takutnya di dunia. Bukan kok takut di akhirat, semua juga takut. Tapi dia merasa takut di dunia ini kepada Allah, takutnya. Itu ketakutan yang memberikan ketenangan. Enggak ada ketakutan jenis apapun yang memberikan ketenangan kecuali ketakutan kepada Allah. Dan tidak ada kekhawatiran yang memberikan ketenangan kecuali khawatir Allah murka padanya. Enggak ada. Cuma itu doang, satu jenis ketakutan atau kekhawatiran yang memberikan ketenangan. Nah, orang-orang beriman ini, mereka kan orang-orang yang tenang, damai dalam iman mereka. Tetapi ketenangan itu di dalamnya ada komposisi rasa takut dan kekhawatiran akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma mereka doang yang kayak gitu. Apa sih yang mereka takuti? Karena mereka tahu annahum ila rabbihim raji'un, bahwa sesungguhnya mereka akan kembali ke Rabbnya untuk diperhitungkan amalannya. Imma diterima, imma ditolak. Kalau antum sudah bisa memastikan amalan antum diterima, maka nggak perlu ada khawatir. Tetapi ternyata kita nggak tahu sama sekali amalan kita diterima atau tidak. Mana yang diterima, mana yang tidak. Mana yang menyelamatkan, mana yang tidak, nggak tahu. Oleh karena itu, dari sekarang itu harap-harap cemas itu ada. Dan itu adalah sesuatu yang indah. Dan itu semua berhikmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia itu nggak tahu nantinya gimana. Nggak tahu esok harinya gimana. Allah gaibkan untuk manusia, alhamdulillah. Kalau misalnya udah tahu kita bakal masuk surga, yakin udah tahu gitu, memastikan diri,
Maka apa hikmahnya dari ini semua ujian-ujian? Justru dengan ketidaktahuan kita, dengan adanya musibah dan ujian, maksiat dan seterusnya, membuat kita makin merasa takut kepada Allah. Karena orang manusia kalau sudah dipastikan dia masuk surga, dia akan membangkang, kecuali para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Ya. Ibarat kalau misalnya kita udah ditentukan ponten kita di sekolah, ada di kuliah, udah pasti lulus, bakal meremehkan kita ini. Tapi kalau misalnya kita harap-harap cemas, bahkan lebih banyak kecemasannya, maka kita akan belajar. Nah itu. Mereka ini, orang-orang yang semacam ini, yang menjalankan rukun-rukun ini, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka ini yusari'una fil khairat. Yusari'un, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ke pengampunan dari Rabb kalian. Musara'ah, bersegera fil khairat, dalam hal-hal kebaikan. Enggak menunda-nunda, nanti dulu. Wahum laha sabiqun, dan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperoleh kebaikan-kebaikan tersebut. Baik, kemudian dikatakan di sini At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ayat tadi. Ya, dikatakan, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun. Ya Rasulullah, mereka ini yang disebutkan di surat tadi barusan, dengan kemuliaan perbuatan mereka, apakah mereka adalah orang-orang yang minum khamar? Apakah mereka adalah orang-orang yang berzina? Ataukah mereka adalah orang-orang yang mencuri juga? Apakah mereka berbuat seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, la ya binta Siddiq. Bukan, kepada istrinya, wahai putri as-Siddiq, walakinnahumul ladzina yasumuna wa yasalluna wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la tutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Bukan, hai putri as-Siddiq, mereka itu bukan orang-orang yang separah itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang yasumun, berpuasa, yusallun, salat benar salatnya, salat benar, bukan salat pamer, wa yatasaddaqun, sedekah juga benar, baik sedekah yang wajibah seperti zakat fitrah ataupun zakat mal yang dia berhak atau diwajibkan untuk melakukannya, atau sedekah sunnah mustahabbah. Nah, banyak orang yang pede dengan amalannya, puasanya, sholatnya, sedekahnya, ngajarnya, taklimnya, dan seterusnya, tetapi kehilangan rasa wa yakhafuna an la tutaqabbal minhum. Itu mereka ngeri, takut semua amalan tersebut tidak diterima. Jangan pede, jangan kepedean. Jangan merasa yakin bahwa iya kita memang berharap benar-benar dan yakin Allah itu maha bijaksana, maha penyayang, akan menerima amalan kita. Tapi jangan memastikan amalan tersebut diterima sehingga kemudian sombong meremehkan amalan orang lain. Ngaji kita ini kita berharap diterima oleh Allah, ngaji-ngajinya itu, tapi kita tidak bisa memastikan apakah ini yang membuat kita menangis senang atau menangis sedih. Nggak tahu kita. Sekarang kita menanamkan, memupuk keikhlasan. Nggak perlulah misalnya kita mungkin banyak-banyakan murid atau banyak-banyakan thalib. Itu bukan tujuan. Tapi tujuan kita tazkiyatun nafs, mengenyahkan kebodohan, mengisi waktu fi sabilillah. Kalau dulunya mungkin pagi-pagi kita tidur atau melakukan hal yang umum normal, mubah atau bahkan haram atau bahkan makruh. Sekarang Allah berikan kita daya, kemampuan, waktu luang, kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Tidak ada satu pagi pun alhamdulillah kecuali
Kita mengkaji ayat Allah enggak di sini? Bukankah itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, tetapi jangan merasa bahwasanya kita lebih baik dari orang lain. Maksudnya dalam orang lain yang juga mungkin punya kebaikan yang lebih dari kita. Jangan merasa bahwasanya kita sudah selesai, amalan ini pasti diterima oleh Allah. Bisa saja amalan ini kabur, hilang gara-gara ujubnya kita setelah ini. Jadi takutlah semua amalan kita, sedekah, ta'lim, ta'allum, amal, semuanya itu tidak Allah terima. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Subhanallah. Kalau misalnya kita di sini niatan kita udah enggak baik, ini koreksi buat Riana juga, maka enggak ada artinya kita tuh lama-lama di mari. Ya enggak ada artinya antum capek-capek jauh dari Keranggan, jauh dari mana ke sini. Enggak ada artinya antum berusaha menghalangi kantuk atau gangguan lainnya. Kalau kita dalam amal ini kehilangan rasa khosyah. Rasa khosyah ini khauf itu modal untuk mendapatkan kekhusyuan. Ya enggak? Iya. Kalau kekhusyuan telah dicabut dari spirit kita, maka hilang nafas ibadahnya, hilang ruh ibadahnya. Sebagaimana kita biasa sholat, kehilangan kekhusyuan, hilang ruhnya itu. Karena kekhusyuan itu ruhnya ibadah itu di kekhusyuan dia. Makanya hal yang paling ditakutkan adalah pencabutan ruh kekhusyuan. Seolah-olah sudah hilang ruhnya, tinggal jasad saja. Orang bisa saja nangis, bisa saja dia nangis, tapi nangis tersebut enggak mesti mewakili kekhusyuan. Kekhusyuan itu ada di mana? Di sini. Enggak mesti ada di mata, enggak mesti ada di lidah. Karena mata itu bisa aja orang menipu, pura-pura. Lidah lebih-lebih, Masya Allah. Tapi hati enggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Kemudian kita, kekhusyuan itu ada di hati. Ya, karena rasa takut itu ada di hati. Nah, kita takut di sini, subhanallah, amalan kita hilang. Ngewakafin tanah, hilang amalannya. Azan, hilang amalannya. Menjadi imam, hilang amalannya gara-gara apa? Gara-gara ujub atau gara-gara riya dan syirik-syirik lainnya. Nah, mereka adalah orang-orang yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Tapi ya jangan hanya bersegera dalam kebaikan, melainkan tanamkan khosyah, rasa takut kebaikan itu tidak diterima. Kita ini bersegera dalam kebaikan setiap pagi, melampaui orang-orang yang tidak mengaji, alhamdulillah, dengan kebaikan. Itu bersegera, tetapi jangan sampai hanya dengan bersegera saja kita merasa amalan kita sudah pasti diterima tanpa ada rasa takut akan kesyirikan dan lain-lain. Ya. Hal serupa juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Wallahu subhanahu wasafa ahla as-sa'adati bil ihsani ma'al khauf wa wasafa al-ashqiya'a bil isa'ati ma'al aman." Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dua orang. Ada orang bahagia, ada orang sengsara. Orang bahagia Allah sifati dengan ihsan dan disertai dengan khauf, yaitu Allah mensifati orang yang bahagia dengan perbuatan baik mereka yang disertai di dalamnya dengan adanya rasa takut. Maka hati-hatilah kalau kita berbuat baik tapi tidak ada di dalamnya rasa takut kepada Allah. Nah, itu sebagaimana tercantum dalam firman Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum
wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan. Ini kalimat yasiluna ma amarallahu bihi, ini ayuson, ini maknanya luas. Walaupun para ulama berselisih pendapat, ada yang maknanya adalah silaturahim, ada yang memaknai sebagai silaturahim di sini, ada yang memaknai umum. Karena apa? Karena lafal ma ini umum, yasiluna ma amarallahu ayuson bihi ayuson. Maka diumumkan, yaitu apapun yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, mulai dari hablum minallah atau hablum minan nas. Jadi amalan ibadah dan muamalah, mereka mengamalkan itu semua dan mereka takut kepada Allah dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi tidak merasa aman. Sedangkan dia Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang sengsara, asyqiya, dengan perbuatan di sini al-isaah, lawan dari ihsan. Perbuatan buruk ma'al aman, disertai dalam rasa aman. Kita itu masih biasa berlaku buruk, maka enggak boleh kita merasa aman. Bahkan jikapun kita sudah berlaku baik, jangan merasa aman. Kalau tiap hari kita belajar agama Allah, tentu justru semakin merasa tidak aman terhadap azab Allah. Takut. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaikum hasiba, thumma la tajidu lahu wakila." Maka apakah kalian merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Sebagaimana di surat Al-Mulk, "Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul ard." Ya kan? Atau yursila alaikum hasiba, meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil. Aman dari itu? Belum bisa diamankan. Coba kita naik motor pas lagi hujan deras banget itu kan. Apa perasaan kita? Terus ada halilintar di mana-mana. Enggak aman. Pagi yang cerah kayak gini, jangan merasa aman. Jadi khawatirlah akan azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimpa siapa saja yang Allah kehendaki, kapan saja yang Allah mau. Tsumma la tajidu lakum wakila, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pelindung pun. Masya Allah. Ya. Baik, jangan merasa aman. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil 'amali ma'a ghayatil khauf." Dan barang siapa yang memperhatikan kondisi para sahabat, niscaya ia akan mendapati mereka berada pada ghayatil 'amal, pada puncak amal, ma'a ghayatil khauf. Sahabat itu mereka adalah orang-orang yang memiliki ghayatil amal dan bersama dengan ma'a ghayatil khauf. Ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Puncak terbaiknya amal mereka punya disertai dengan puncak perasaan takut kepada Allah. Itu sebaik-baiknya. Sebaik-baik amal yang pernah kita lakukan adalah yang paling bagus rukunnya dan yang paling bagus rasa khusyuknya ketika itu. Coba untuk ingat-ingat pernah, dan itu tidak sering kita dapatkan. Bahkan sangat jarang kita mendapatkan sholat kita paling indahnya. Paling indahnya sholat kita itu adalah yang paling khusyuknya, ikhlasnya, dan yang paling sesuai sunnahnya. Wa nahnu jama'na baina at-taqsiri bal at-tafriqi wal amn. فهذا الصديق يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. Siapa saja di sini, adapun kita, beda dengan sahabat, menggabungkan antara kurangnya amal, taksir atau tafrid, meremehkan kurangnya amal, bahkan kelalaian,
dengan rasa aman. Udah amalnya kurang, merasa aman. Udah sering lalai, merasa aman pula. Iya. Makanya di surat Al-Anbiya ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dekat kepada manusia hisab, hari kiamat, hari perhitungan amal dekat pada mereka, wahum, sedangkan mereka sekarang masih dalam keadaan fi ghaflatin mu'ridun, di dalam kelalaian yang dan mereka berpaling. Ya, Masya Allah. Kemudian renungkanlah perkataan Abu Bakar As-Siddiq berikut ini. Wadidtu anni sya'ratun fi janbi 'abdin mu'min. Aku sekiranya berharap menjadi sehelai rambut di sisi seorang hamba yang mukmin, yang benar-benar beriman. Jadi Abu Bakar sendiri merasa dirinya itu bukan apa-apa. Kepingin dia itu selalu ada bersama dengan orang yang beriman benar-benar kepada Allah. Ingin merasakan lezatnya iman dengan berdekatan dengan orang-orang beriman. Iya, itu harapan dari Abu Bakar As-Siddiq yang imannya setinggi-tinggi iman di antara kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW. Wa dzukira anhu annahu kana yumsiku bilisani wa yaqul hadzal ladzi awradani al-mawarid. Disebutkan pula Abu Bakar memegang lisannya seraya berkata, inilah yang menggiringku ke dalam kebinasaan Allah. Kita masing-masing punya salah lisan kepada teman kita, saudara kita, murid kita, guru kita, kerabat kita, pada siapapun. Sebenarnya kalau misalnya ada orang salah lisan sama kita, secepatnya dimaafkan, karena takutnya dia nanti tergiring kepada kebinasaan. Dan supaya juga kita mudah memaafkan orang, supaya orang juga mudah memaafkan kita, insyaallah. Ya, Allah balas nanti dengan kebaikan. Wa kana yabki katsira wa yaqul ibku atau ibku, ya, fa in lam tabku fatabaku. Beliau orang yang paling banyak menangis, seperti sarannya, menangislah kalian. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berpura-pura menangis, tapi dalam artian berusaha menangis, bukan dalam berpura-pura supaya orang-orang melihat kekhususan kita, bukan, itu beda lagi konteksnya. Kemudian wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'audun min khasyatillah. Ketika mengerjakan salat, sahabat ini yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti sebatang pohon disebabkan rasa takutnya kepada Allah. Maksudnya sebatang pohon di mana? Kayak enggak punya daya. Kayak enggak punya apa-apa lagi. Dia tegak sih tegak, tetapi udah seperti enggak punya daya kalau dia sholat. Makanya kalau misalnya kita sholat itu benar-benar udah serahkan, benar-benar kerahkan kemampuan kita untuk melemahkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya dalam istiftah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Bayangkan keagungan makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan keagungan penciptanya. Langit dan bumi ini, bayangkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Enggak ada apa-apanya kita. Kemudian wa utiya bi ta'irin faqallabahu thumma qala ma sida min sayd wa la quti'at min shajaratin illa bima dhuyyi'at min at-tasbih. Kata di sini, suatu ketika ada yang membawakan kepadanya seekor burung. Abu Bakar membolak-baliknya, berkata, tidaklah hewan buruan ditangkap terus mati kan, dan tidaklah pohon ditebang terus mati juga pohon itu, melainkan ada tasbih yang disia-siakan. Burung-burung ini yang berkicau di pagi hari setiap kita ngaji, bertasbih. Bisa jadi mereka beristighfar buat kita yang kita tidak tahu, wallahu a'lam. Dedaunan yang ada di sisi antum semuanya bertasbih. Kita pelajari surat Al-Hasyr dan surat-surat lainnya, As-Saff dan lainnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Di surat Al-Isra. Ya. Wa in min syai'in
illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah dari sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah. Tapi kalian aja nggak ngerti tasbihnya mereka gimana. Suaranya mereka, bahasanya beda. Jadi tidaklah hewan bulan ditangkap atau pohon ditebang atau batang dipetik, melainkan ada tasbih yang telah hilang. Jadi seluruh alam semesta ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita lebih sering lalainya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.